Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Sahabat koin dakwah dimanapun berada, Alhamdulillah biidznillahi ta'ala kita berada di mana ini Ustaz? Jalan Tambu Nabolon. Tambu Nabolon. Daerah Siantar ya Ustaz? Masya Allah. Koin dakwah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini di sini. Maka dengan perjuangan yang kita lalui, kita tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat koin dakwah juga tak lupa-lupa senantiasa kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun nikmat, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, tetaplah kita dituntut harus bersyukur. Syukur. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulunal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sudah tahu, risalah Rasulullah menjelaskan satu kali kita bersalawat Allah balas 10 kali. Masya Allah. Dinul Islam sangat mulia. Nah, sahabat koin dakwah, kali ini istimewa. Kita bersama Al-Ustadz Robiur Rahman Purba, SH. Mungkin ada sahabat koin dakwah tak asing lagi, tahu daerah sekitar Simalungun Siantar, tak asing lagi dengan Al-Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, kita selalu disuguhkan, ditampilkan dengan berbagai perayaan di Indonesia ini, khususnya kita di daerah Simalungun dan Siantar ini, berbagai perayaan. Nah, pastinya Ustadz kan, ada perayaan itu yang Islam boleh-bolehkan saja. Akan tetapi ada yang Islam langsung haramkan dan larang total. Nah, kali ini sahabat podcast koin dakwah, podcast juga ada sahabat podcast. Kita berbicara tentang Valentine. Nah, ini anak-anak muda biasanya senang kalau ingin menyambut hari Valentine. Jadi Ustadz, Valentine itu bagaimana Ustadz? Apakah itu latar belakang dari sejarah Islam atau hanya dibuat-buat saja orang-orang yang terdahulu atau dari suatu agama yang bukan Islam? Bagaimana tanggapan Ustaz? Silakan Ustaz. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak Ustadz, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk kembali mengucapkan Alhamdulillah serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak selawat kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan pada malam yang sangat mulia ini. Diberikan saya untuk menyampaikan tema tentang Valentine Day. Baik, untuk pertanyaan tadi, bagaimana sejarah Valentine Day sesungguhnya? Jika kita lihat, sejarah Valentine Day itu memiliki banyak sekali pandangan ataupun beda pendapat karena tidak ada yang dapat memastikan saat itu. Namun ada pendapat yang menyatakan bahwa Valentine Day itu awalnya adalah perayaan paganisme ataupun penyembah berhala. Awalnya itu dilakukan oleh pada masa Romawi kuno. Romawi kuno. Iya. Kemudian itu diadopsi oleh umat Kristen yang pada saat itu pada masa Konstantin melarang adanya pernikahan. Kemudian ada pendeta Kristen yang bernama Santo Valentinos yang menikahkan salah satu pasukan Romawi. Kemudian Kaisar Romawi saat itu sangat-sangat marah sekali. Kemudian menghukum Santo Valentin tadi itu, menghukum mati. Kemudian untuk menghargai jasa-jasa Santo Valentin tadi, kemudian Gereja Katolik yaitu Paus Palladius I menetapkan perayaan Valentine Day itu secara internasional gitu Ustaz. Jadi Ustadz,
bukan berlatar belakang dari sejarah Islam ya Ustaz? Bukan. Bukan. Nah, kita sudah ketahui bukan dari Islam itu dasarnya. Nah, kita sudah paham bahwa bukan dari Islam, maka mari kita kupas selanjutnya. Nah, Ustadz, bukan dari latar belakang Islam Valentin itu. Jadi, bagaimana tanggapan pandangan Islam tentang Valentin? Apakah boleh? Apakah sah-sah aja kita melakukan? Tapi itu tadi ada yang mengatakan ya kita lakukan, tapi hanya berbagi hadiah agar kita saling mengasihi dan mencintai. Tidak kita lakukan kemaksiatan yang lain atau kesyirikan pada saat itu. Bagaimana pandangan Ustadz? Baik. Ulama saat ini saya belum menemukan ada beda pendapat tentang hukum merayakan Valentine Day. Mayoritas ulama ataupun disebut dengan ijma tentu saja mengharamkan. Hal ini juga ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Majelis PP Muhammadiyah sejak lama sekali. Kalau kita lihat mengapa Valentine Day ini sangat sangat fenomenal begitu ya kan? Iya benar Ustadz. Karena sesungguhnya umat Islam kurang sekali mengenalkan bagaimana sesungguhnya konsep kasih sayang itu. Padahal umat Islam itu mempunyai konsep kasih sayang yang sejak dahulu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal itu dapat kita ketemukan pada saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Taif. Saat itu beliau menyampaikan dakwah Islam, namun beliau saat itu dicaci, dihina, bahkan diperlakukan sangat tidak baik. Namun saat itu malaikat Jibril datang. Apakah kita akan balas Nabi? Begitulah. Tapi Nabi menyatakan tidak. Mungkin saja nanti kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, nanti kemudian kelak ada cucu yang mengimani Islam itu. Hal itulah bentuk konsep kasih sayang Nabi. Kalau dalam perilaku Nabi itu ada konsep kebencian, pasti dia akan menyatakan balas saja Jibril. Tapi tidak. Itulah bentuk konsep kasih sayang yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita lihat pada masa Fatu Mekah ataupun penaklukan kota suci Mekah, pada sebelumnya itu kaum muslimin diperlakukan sangat-sangat hina sekali oleh kaum musyrikin. Namun ketika Fatu Mekah, umat Islam itu sudah mulai mengalami puncak kejayaan. Banyak kaum musyrikin itu mulai masuk Islam. Nabi kemudian datang ke Mekah. Kaum musyrikin saat itu panik. Apakah Nabi akan melakukan pembalasan atas tindakan yang terlebih dahulu, khususnya membunuh para sahabat Nabi? Namun, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Mekah, Nabi menegaskan bahwa tidak ada satupun yang akan dibunuh saat itu. Dan Nabi juga menegaskan bahwa pada saat Fatu Mekah itulah yang disebut dengan hari kasih sayang ataupun Yaumul Marhamah. Kemudian tawanan-tawanan yang ditangkap oleh kaum muslimin juga diminta Nabi dibebaskan. Jadi sesungguhnya konsep kasih sayang ini sudah sangat jelas dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi Ustadz, perayaan itu bukan dasar dari Islam, kemudian itu sudah diharamkan oleh Islam. Kemudian juga memang Islam tidak ada untuk mendorong kita melakukan itu. Karena dari tadi sejarah yang Ustadz jelaskan, bagaimana keadaan Rasulullah menampilkan akhlak yang mulia ketika pergi ke Taif, dilempari, dicaci maki dari yang tua dan muda, bahkan anak-anak, semua menghina, melempari. Dan apa sikap yang diambil Rasulullah? Bukan membalas ya Ustaz, Kasih sayang. tapi kasih sayang. La'alla mungkin nanti dari penduduk Taif itu ada keluar orang-orang yang berilmu, ulama atau komandan perang dan lain sebagainya, Ustaz. Nah, Ustaz, jadi Valentine Day itu sudah mutlak haram, Ustaz. Iya. Haram. Nah, Islam pastinya ketika mengharamkan sesuatu ada kriteria yang dilihat. Kenapa diharamkan? Apa keburukan-keburukan yang ada di Valentine itu sih, Ustaz? Kenapa diharamkan? Karena Islam sudah mempunyai konsep kasih sayang sangat jelas sekali bandingkan Valentine Day yang cuma sesaat Sesaat ya. diperingati secara internasional maupun nasional. Yang kemudian
Palentindeng itu memicu yang namanya pergaulan bebas di kalangan-kalangan generasi muda, khususnya generasi kaum muslimin saat ini. Zina ya Ustaz? Iya, zina. Hal itu menimbulkan kemungkaran yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Itulah oleh sebabnya itu mengapa Palentine itu diharamkan dalam Islam. Kemudian mengapa kita harus melaksanakan Palentine Day? Padahal Islam membawa konsep yang lebih jelas gitu dibandingkan Palentine Day yang sesungguhnya sudah kuno, sudah usang. Yang terjadi jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam itu datang, yang kemudian diadopsi oleh kaum ahli kitab. Jadi perlu kita kembangkan, kita tumbuhkan lagi konsep kasih sayang dalam Islam itu. Dibandingkan kita caci maki Palentine Day, tapi kita tidak mengembangkan konsep Islam itu gitu. Melalui koin dakwah ini kami mengharapkan dan kami menyampaikan, kita bina kembali konsep kasih sayang Islam itu, dan kita tunjukkan bagaimana sesungguhnya Islam itu mesti berkasih sayang, begitu Ustaz. Baik Ustaz. Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuklah seperti itu. Ketika kita melakukan Palentine itu, maka termasuklah kita seperti orang-orang yang bukan Muslim, bukan orang Islam. Dikatakan kafir atau lain sebagainya yang merayakan itu. Jadi sahabat koin dakwah, mari kita berhati-hati. 14 Februari ya Ustaz. Suatu kepercayaan dan keyakinan mungkin di sebahagian orang yang menganggap bahwa itu momen kita untuk berkasih sayang, saling mengasihi dan menyayangi. Akan tetapi dalam Islam itu suatu kesyirikan dan mutlak haram. Ustaz. Terima kasih Ustaz atas ilmunya Ustaz. Sahabat koin dakwah, banyak lagi yang mungkin kita tanyakan kepada Ustaz. Tentu tidak mencukupkan di sini saja. Banyak literasi yang menjelaskan lagi bahwa Palentine itu banyak kemungkaran yang terdapat di dalamnya. Ada zina tadi, ada lain sebagainya yang melalaikan waktu dan lain sebagainya. Jadi, say no to Palentine. Say no to Palentine. Palentine Day. Bukan begitu? Sahabat koin dakwah? Baik, kita akhiri Ustaz. Alhamdulillah, dan kami pamit undur diri Ustaz. Syukron Ustaz. Jazakumullah khair sudah bersama koin dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.